Bab 1025. Pada saat ini, Lin Yu akhirnya benar-benar menyelesaikan jarum untuk Kai Kaisi, jadi dia tidak perlu lagi menanggungnya. Mendengar suara dingin dan rendah di belakangnya, pria berpakaian hitam itu gemetar dan tiba-tiba berbalik. Di saat yang sama, dia menekan pinggangnya dan menamparkan punggungnya dengan keras. Meskipun dia tidak melihat situasi di belakangnya, dia sudah menebak bahwa Lin Yu sudah berdiri di belakangnya saat ini. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah saat dia berbalik dan menamparkan telapak tangannya, cahaya dingin tiba-tiba muncul di depan matanya, menghadap ke telapak tangannya. Engah. Ada suara menusuk daging, dan aku melihat pedang pendek yang dia gunakan untuk menembus Lin Yu telah menembus telapak tangannya dan menembus ke lengannya. Pria berbaju hitam itu mengecilkan pupilnya ketika dia melihat pemandangan ini, meskipun dia tidak bisa merasakan rasa sakit di bawah stimulasi obat, dia secara alami terlihat ketakutan ketika dia melihat seluruh pedang jatuh ke lengannya. Pucat. Pedangmu, kembalikan padamu. Lin Yu berkata dengan suara dingin, juga, telapak tanganmu juga dikembalikan. Begitu kata-kata itu jatuh, Lin Yu sudah menamparkan telapak tangan yang berat, memukul dada pria kulit hitam itu. Ledakan. Dengan suara teredam yang sama, setelah Lin Yu memukul pria berbaju hitam dengan telapak tangan ini, ada suara tulang retak, dan pada saat yang sama, pria berbaju hitam sudah terbang keluar, membanting ke belakang. Di dinding. Ledakan. Setelah menabrak dinding, pria berbaju hitam itu terpental ke belakang dan jatuh ke tanah, lalu dia tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan seteguk besar darah. Kamu terlalu tidak berguna. Mata Lin Yu dingin, dan dia berkata dengan lemah, kamu baru saja menamparkan begitu banyak telapak tangan, dan aku menertawakan semuanya sekaligus. Aku hanya punya satu telapak tangan, jadi kamu tidak bisa melakukannya. Apakah anjing dari sekolah dokter misterius begitu buruk setelah minum obat? Pria berbaju hitam itu segera marah pada kata-kata Lin Yu, seluruh tubuhnya gemetar, dia berdiri perlahan dengan tangan di tanah, dan bergegas menuju Lin Yu lagi. Lin Yu berdiri dengan punggungnya dan menatap pria berbaju hitam dengan dingin, baru setelah pria berkulit hitam itu hendak bergegas ke arahnya, dia membanting tangannya dan menamparkan wajah pria berbaju hitam itu. Retak. Ada suara lain dari tengkorak yang retak, dan pria berpakaian hitam itu terhempas ke tanah, lalu jatuh ke tanah dengan suara gedebuk. Saya melihat kepala menonjol pria berbaju hitam berubah menjadi elips, artinya, telapak tangan Lin Yu hampir langsung menamparkan kepala pria berbaju hitam. Lin Yu bahkan tidak melihat pria berbaju hitam di tanah, mengabaikan cedera di tulang rusuknya, berbalik tiba-tiba, bergegas ke Hu Qingfeng, meraih bahu pria berkulit hitam yang bertempur melawan Hu Qingfeng, dan membuat yang kuat. Dengan remasan, bahu Lin Yu dari pria berbaju hitam hancur berkeping-keping, dan pedang pendek di tangannya jatuh ke tanah dengan gemerincing. Namun, salah satu lengannya dicabut, dan pria berbaju hitam itu tampaknya masih kesakitan. Dia berteriak dengan marah, berbalik dan meninju dada Lin Yu dengan keras. Kakak Hu, apakah kamu pernah melihat teknik Yuki? Lin Yu berkata dengan keras kepada Hu Qingfeng, dan kemudian membanting dadanya ke depan, dan mengambil inisiatif untuk menangkap tinju pria berbaju hitam itu. Apa yang membuat orang-orang terkejut secara tak terduga adalah bahwa sebagai penyerang, pria berbaju hitam itu tidak membahayakan Lin Yu setelah pukulan ini. Sebaliknya, lengan bawahnya sendiri tiba-tiba berbunyi klik dan terlipat dengan sudut yang sangat aneh. Pria berbaju hitam itu berteriak ngeri dan jatuh ke tanah dengan keras, wajahnya penuh syok. Bagaimana, saudaraku, apakah itu hebat? Lin Yu menegakkan dadanya dan tertawa keras, seperti anak kecil yang memamerkan mainan yang baru dibeli. Hu Qingfeng juga terkejut dan penasaran melihat pemandangan ini, tapi Hu Qingfeng, yang selalu haus akan pengetahuan seni yang mendalam, tidak menanyakannya. Sebaliknya, dia melirik luka Lin Yu dan bertanya dengan cemas, Jiarong, kamu menyakiti. Tidak masalah.
Lin Yu segera melambaikan tangannya dan menunjuk ke Kai Kai di belakangnya, dan berkata, Kai Kai baik-baik saja, tapi butuh beberapa saat untuk bangun. Kamu bisa mengawasinya, dan serahkan sisanya padaku. Lin Yu menoleh dan melirik orang-orang berpakaian hitam di depannya. Rasa dingin yang tak berujung melintas di matanya. Dia menendang kakinya dan dengan cepat bergegas menuju orang-orang berpakaian hitam. Pada saat ini, kekuatan obat dari kelompok orang ini perlahan-lahan menghilang, dan kekuatan ledakan mereka juga mulai turun secara signifikan. Oleh karena itu, setelah Lin Yu bergegas ke kerumunan, itu seperti memotong sayuran dan melon, membantu Bucheng dan 100 orang membantai. Menunggu orang-orang menyelesaikan kelompok orang berpakaian hitam ini dengan rapi. Setelah orang terakhir berbaju hitam juga diletakkan di tanah, semua orang menghela nafas panjang kelelahan fisik seperti Zhu Laozi, dan pada saat yang sama, dia terluka parah dan duduk langsung di tanah dengan mulut besar. Terengah-engah. Kakak Zhu, kamu baik-baik saja. Lin Yu melihat luka terbuka dari Zhu Laozi dengan cahaya, wajahnya berubah, dan segera bergegas ke arahnya, mengambil jarum perak untuk menghentikan Zhu Laozi dari pendarahan. Tuan, Anda sendiri. Pada saat ini, Old Forzu juga memperhatikan luka di bawah tulang rusuk Lin Yu. Ekspresinya berubah dalam sekejap, dan dia berkata dengan cemas, sembuhkan dirimu dulu. Cederaku tidak menghalangi. Lin Yu berkata dengan acuh tak acuh, dan dengan rapi menghentikan pendarahan untuk Zhu Laozi. Melihat yang lainnya baik-baik saja, itu membantunya menghentikan pendarahan. Sial, suntikan apa dari orang-orang ini, mengapa begitu kuat? Old Forzu menarik napas dan tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Tanya saja. Mata Bucheng dingin, dan dia tiba-tiba berjongkok, menarik seorang pria berbaju hitam di sebelahnya, melepas topeng pria berbaju hitam, dan bertanya dengan dingin, katakan, kamu baru saja menyuntikkan lenganmu. Apa itu? Meludah. Pria berbaju hitam tidak berbicara, dan langsung meludahi wajah Bucheng. Bucheng tidak mengatakan sepatah kata pun, belati di tangannya jatuh ke leher pria berbaju hitam seperti kilat, dan pria berbaju hitam itu bergidik, dan segera menghilang. Bucheng segera menangkap pria lain berbaju hitam dan terus bertanya dengan suara yang dalam, katakan, apa yang kamu suntikkan tadi? Tidak tahu. Pria berbaju hitam itu berkata dengan dingin, dengan nada tegas. Kamu juga ingin mati? Bucheng bertanya dengan dingin. Pria berbaju hitam langsung ragu-ragu, menyipitkan matanya, dan berkata, jika kamu ingin membunuh, bunuh. Ini baik. Bucheng setuju, dan dengan cepat menancapkan belati di tangannya ke leher pria kulit hitam itu. Kemudian dia mencari laki-laki berbaju hitam di tanah lagi, mengulurkan tangan untuk menguji leher mereka, dan mencari laki-laki berkulit hitam yang masih hidup. Ada satu lagi di sini. Hu Qingfeng tiba-tiba berjalan mendekat, memegang Kai Kai di satu tangan, dan seorang pria berkulit hitam dengan tangan lainnya, yang hanyalah pria berkulit hitam yang lengannya dihapuskan oleh Lin Yu. Pria berpakaian hitam itu membiarkan Hu Qingfeng menggendongnya dengan kaki terbaring di tanah dengan lembut, bahkan kakinya telah diganggu oleh Hu Qingfeng. Ketika dia tiba, Hu Qingfeng melemparkan pria berbaju hitam itu ke tanah, mencari ke kiri dan ke kanan, lalu mulai mencari wanita yang awalnya berpura-pura menjadi istrinya. Bucheng melihat pria berbaju hitam di tanah, memegang belati dalam postur, dan pertama kali melangkah maju. Lin Yu segera menghentikannya. Kemungkinan besar ini adalah pria berbaju hitam terakhir yang selamat. Jika langkah ini tidak sesuai, dia akan membunuhnya lagi. Maka tidak ada dari mereka yang bisa bertanya. Dia masih ingin menanyakan tentang keberadaan raja dari populasi berpakaian hitam. Jadi Lin Yu datang untuk menginterogasi orang berpakaian hitam itu sendiri. Jika Anda menjawab saya dengan jujur, saya bisa melepaskan Anda, dan berjanji untuk menyembuhkan kaki dan lengan Anda. Anda tahu siapa saya dan memahami keterampilan medis saya. Lin Yu Hong berkata kepada pria berbaju hitam,
memberikan kencan yang manis terlebih dahulu. Bunuh saja aku. Pria berbaju hitam terbaring di tanah, menatap langit-langit tanpa berkedip, dengan sedikit keputusasaan di matanya, tanpa ragu-ragu untuk berbicara. Lin Yu menyipitkan matanya dan tidak bisa menahan sedikit terkejut. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Sejauh yang saya tahu, orang-orang dari Dokter Misterius tampaknya tidak sekuat itu, bukan? Anda mengikuti Dokter Misterius karena Anda hanya ingin menjadi makmur dan kaya, tetapi jika Anda mati, semuanya hilang, lalu semuanya hilang." Dia telah berurusan dengan banyak dokter misterius, dan dia secara alami tahu bahwa dokter misterius ini tidak begitu banyak mengobati kematian. Jangankan orang-orang ini, orang-orang berkulit hitam yang telah dipilih untuk melindungi Ronghuan tidak hanya untuk bertahan hidup, meninggalkan satu tangan dan kabur. Jadi melihat pria berbaju hitam berbicara begitu tegas dan tegas saat ini, Lin Yu secara alami terkejut dan bertanya-tanya apakah mereka takut untuk berbicara karena takut pada para Titan. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menjadi semakin ingin tahu tentang penjaga tanah ini, tetapi dia tidak merasa terkejut ketika dia memikirkan situasi di mana mahasiswa kesehatan setempat mencubit bola mata Kai Kai. Kamu harus tahu bahwa hanya orang mati yang tidak akan menjadi ancaman. Semakin kamu takut pada Titan, semakin kamu harus memberitahuku keberadaannya. Lin Yu membujuk dengan suara yang dalam, aku berjanji, dia akan menghilang di dunia ini.